Halo Lik, sebagai manusia yang tinggal di kampung, hari ini saya tidak akan masak, tapi hari ini saya hanya ingin menyebutkan beragam tanaman yang Lilik pikir mungkin enak dipangan kue. Ternyata enak. Pohon apa saja sapi yang bisa dimakan? Yuk kita simak video nek. Ini saya mantan kepanasan. Cus Lik. Pertama-tama kita mampir dulu ke yalah, ini pohon apa lupa saya namanya. Telang ya, bunga telang. Ini yang kalau bunga telangnya kan bisa dibikin teh, minuman ya. Tapi kali ini saya ingin mencari ininya apa nih guys, bijinya ya, yang mirip kayak kacang kapri. Tapi ini bukan kacang kapri lulik, ini biji bunga telang. Ini bunga ini bisa ditumis ya, misalnya lilik perlu lagi numis tempe, numis apa, tahu yang perlu tambahan sayuran-sayuran yang lain, ini bisa dimasukkan. Enak beneran sapi itu, enak. Tapi yang muda, ini kan yang muda seperti ini. Kalau yang ini sudah ketuan, raketon gambarnya mandan belerang ya Lik ya, mohon maaf ini gambarnya mandan angel. Nah kalau yang tua ini sudah nggak enak, tapi kalau yang muda begini ini enak ya. Emang kamu pernah nyoba sapi? Sering ya, cuman kalau biji beginian itu mandan susah mencarinya. Selanjutnya kita mau ngapain? Oh itu tuh. Saya tunjukkan pada liliknya, ketahuan nggak ini dahan yang mati, akan saya ambil dulu dahannya ya. Di situ ada sisik naga. Ini sisik naga. Nilik, ini pohon berikutnya yang liliknya nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya enak dimakan. Enak apanya sapi itu kan kayak yang di pohon mangga. Iya, biasanya ini merambat di pohon mangga ya. Tapi kali ini saya menyebutnya sebagai sisik naga. Ini merambatnya di pohon apa guys, pohon lamtoro ya, yang sebelah sini yang dirambati oleh si pohon ini juga. Pohon apa nyong kelalen mau jenengane ini? Ini apa ini, saya kelalen namanya ya, merambat di bagian atas tuh. Ini sisik naga. Ini kalau yang sisik naga ini tidak perlu diolah, tapi bisa langsung dimakan. Itu minta airnya sebentar, minta air. Nah dicuci dah cukup. Ini di video kemarin saya sudah nyoba. Sekali lagi saya akan ngicipi apakah rasanya sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin rasanya kecut-kecut seger. Sama, tapi mungkin karena ini kepanasan rasanya kurang kecut. Kalau yang kemarin saya makan itu diambilnya dari pohon yang matahari aja susah masuk, enak. Kalau ini mandan kering. Si sisik naga ini Lik, enaknya buat rujakan ya, ditumbuk jangan sampai hancur, pecah-pecah saja, enak. Ini rasanya kayak daun dondong, kecut-kecut seger. Terus selanjutnya ini nih, selanjutnya adalah pohon, saya menyebutnya cikra cikri, tapi kata Likdira ini bukan cikra cikri, dan saya suka banget. Ini ambil yang muda ya, di tempat liliknya mungkin adanya di kuburan. Biasanya pancen kalau tidak di kuburan ini cuma buat pagar, tapi kalau untuk pagar mandan susah ya. Ini ambil yang muda terus direbus saja kayak gitu. Mau dijadikan lalap, mau dijadikan apa namanya, lalap apa, nggak bisa lalap ding. Ini enaknya cuman di kluban, diurap ya. Dan menurut saya ini efeknya kalau kita rebus itu mirip-mirip kayak jengkol sama pete. Kalau jengkol sama pete kan aromanya di kamar mandi sungguh aduhai, semeriwing. Semeriwing yang nggak enak ya. Kalau ini kalau lilik habis mengkonsumsi daun ini, nanti pas buang air kecil aroma urinnya itu wangi. Di hidung pesek saya itu aromanya wangi ya. Tapi ada orang yang juga nggak suka aroma ini. Dan menurut saya enak dibandingkan pete sama jengkol, enak ini jauh ya. Ini cuman bisa direbus terus dijadikan urapan saja, untuk pecel juga boleh. Intinya ini kalau dimakan mentah bisa enggak
nggak enak. Nggak enak lik kalau dimakan mentah ya. Terus berikutnya apalagi yang bisa kita masak di sini? Kalau daun singkong, daun apa itu biasa ya, saya nggak akan menunjukkan yang itu, yang lainnya saja. Sapi, di depanmu itu ada pohon kunyit. Lik, ini bukan pohon kunyit tuh. Kalau pohon kunyit itu nggak bakal ada bunganya ya. Ini adalah pohon temu lawak. Ini nanti bunganya cantik warna keping-pingan. Memang mirip daun kunyit, tapi ini bukan pohon kunyit. Yang daun kunyit itu yang sebelah sini. Daun kunyit ini selain untuk bumbu masak juga bisa dijadikan tumisan ya. Cuman masalahnya sekarang lagi nggak ada yang muda. Nih misalnya lilik yang goreng telur pun dicampurkan dengan ini enak. Cari yang muda, diiris yang tipis-tipis, dicampurkan dengan telur di dadar ya, enak banget. Dan daun kunyit ini juga harus dimasak matang, nggak bisa untuk lalapan. Terus selanjutnya seperti Lili lihat di belakang saya itu banyak pohon karet, dan pohon karet itu juga bisa untuk dimakan. Beneran sapi. Kan saya ada videonya yang lama ya. Dibikin apa sapi? Bentar saya tunjukkan pohon karetnya. Nah, ini kebetulan di sini ada tumbuh pohon karet. Ini dari biji ya. Ini kita pilih yang muda, Lik, karena sebenarnya ini tua semua ya. Cari yang muda. Terus nanti ini cara mengolahnya mirip-mirip kayak kita mengolah daun singkong. Mau untuk lalapan bisa, salah terus sih. Bisa untuk direbus terus dijadikan kayak pecel bisa, untuk urap bisa ya, dimasak santan juga bisa. Caranya tetap direbus dulu baru dimasak dengan santan, digulai kayak gitu ya. Itu nggak ngeracuni sapi. Enggak, Lek. Bahkan biji buah karet pun banyak yang makan. Cuman kalau saya belum mau mempraktekkan. Enak itu. Kok kalau aku mati gara-gara keracunan gitu gimana? Lah kalau keracunan gara-gara makan daun karet ya saya udah modar kawit zaman kapan. Orang saya sudah masak itu bertahun-tahun silam. Saya sampai sekarang masih hidup, cuman rambut saya memang botak. Kalau botak mah nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan daun karet nggak ada. Memang itu dari sononya begitu. Kemudian, nah ini kita mandan dodok sebentar ya, kita jongkok sebentar. Ini adalah sirih Cina, Lik. Sirih Cina ini biasanya tumbuhnya di pot-pot, di tepi-tepi parit banyak ya, yang banyak airnya itu biasanya ini gampang tumbuh. Ini juga bisa dijadikan bahan masakan, biasanya ditumis ataupun dijadikan sayur bening ya. Jadi selain bisa digunakan untuk masker wajah, ini tuh enak untuk dimakan. Bahkan untuk lalapan pun enak, cuman ini belum dicuci. Bentar, saya cuci sebentar ya. Nih, ini sudah dicuci ya, Lik ya, daun sirih Cinanya. Kalau ini rasanya mandan-mandan sengir. Kalau apa sih, aromanya nggak terlalu nonjol, kalau rasanya ada sengir-sengirnya, renyah. Dan kalau untuk lalapan bisa, ini mirip-mirip, kalau menurut saya ini sengar-sengarnya mirip kayak kemangi gitu. Dan kalau Lilike butuh untuk kecantikan, silahkan tumbuk si suruh Cina, tambahkan kemiri, tambahkan air mawar, tambahkan tepung beras, diaduk terus dioleskan ke wajah. Itu akan bagus untuk para Lilike supaya kulitnya kinclong kayak Remin. Terus selanjutnya mencari apa lagi, Lik? Bentar. Itu di atas ada yang bisa kita manfaatkan lagi. Ya, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita belusukan ke kebonan. Kamu mau ngapain, sapi? Menunjukkan pada Lilike ya. Kita di sini punya itu, kelihatan enggak? Oh lah, keduren ya, Lik ya. Bentar saya tiungkan dulu. Ini ada bunga lengkuas, tapi yang ini udah terlalu tua. Itu yang di atas yang muda. Bentar saya cari yang gampang baik lah. Mana sih? Oh ini. Sebelah sini ada juga bunga lengkuas. Kalau lengkuasnya kan umbinya itu bisa dijadikan untuk keton rasi gambar keton ya. Kalau umbi lengkuas itu kan bisa untuk bumbu masak. Kalau ini bunga lengkuas, Lik, bisa digunakan untuk bahan masakan. Ini ditumis
enak ya. Tapi cari yang muda ini sudah ketuan. Yang muda itu yang di sebelah sana tadi itu, tapi mandan dhuwur, tapi ya intinya sama lah ya. Ini jangan cari yang sudah, ini udah tuwir-tuwir, ini udah nggak enak, udah garing-garing. Nih cari yang masih kuncup-kuncup seperti ini enak, ditumis, dicampur tempe, campur cambah, wortel, tambah jamur, enak ya Lik ya. Itu aromanya kayak itu enggak sapi, kayak lengkuas. Ada aroma pedas-pedasnya sedikit, tapi tidak sekuat lengkuas. Dan ini nanti kalau dimasak enggak ada pahit-pahitnya Lik, enak ya. Cuman ini kalau dimakan mentah saya belum pernah, tapi kalau cuman ditumis-tumis saya ada 2-3 kali ya, enak. Cuman ya karena pohon lengkuas ini bunganya kan tidak banyak, dapatnya cuman sedikit saja seperti itu. Selanjutnya kita apa? Oh tuh di atas ada pisang setengah, masih mentah ya, masih muda. Kalau Lilike tinggal di kampung dan lagi tidak punya sayuran, itu pisang muda juga bisa dimasak Lik, dimasak gulai ya. Kue kira rasa aneh-aneh sapi mosok gedang mentah dimangsak enak Lik. Terutama kalau kami di Batam itu yang punya tetangga dari Sumatera Utara biasanya suka dikasih gulai pisang ya dari tetangga ini. Itu biasanya pisang yang dipakai itu pisang mas sama pisang kepok, tapi nggak tahu apakah pisang yang lain bisa digunakan atau enggak ya. Nanti saya tanya ke Pak Rete saya di Batam, kan dia dari Sumatera Utara nggih. Terus selanjutnya ada apa lagi yang bisa dimasak di sini? Kita cari dulu. Sebentar, saya matikan dulu videonya ya Lik ya. Nah, selanjutnya sekarang kita di tepi jalan. Kita punya daun cabai, cuman daun cabainya sudah hampir mati, tapi nggak apa-apa lah ya, buat contoh saja buat para Lilike. Ini Lik, daun cabai ini bisa juga dimasak. Ini bisa difungsikan kayak sebagai pengganti dari bayam ya. Jadi misalnya Lilike lagi menghindari bayam karena asam urat tinggi, coba diganti saja dengan daun cabai. Enak sapi, enak. Ini untuk dijadikan sayur bening ataupun dibobor enak Lik, dijamin. Orang nggak ada rasa pedesnya, nggak ada langu-langunya, pokoknya enak saja ya. Misalnya mau dipayek juga boleh. Ini dipayek enak nggih. Monggo silahkan dicoba. Terus kemudian kita punya sayur apa lagi Lik? Muter-muter nggak apa-apa ya. Dan tuh yang kangen dengan Maria Mercedes tuh orangnya tuh. Nah tuh ayune ngalahin gambreng. Dan Lik di sebelah situ Lilike kelihatan nggak? Lilike kelihatan nggak? Lilike melihat nggak ada daun apa? Ya pemirsa, di sini ada daun ini. Ini adalah daun asam. Ini daun asam Lik, bisa juga ditumis, bisa juga dimasukkan ke dalam sayur asam ya. Enak untuk urap juga bisa. Itu kalau dimakan mentah juga enak sapi. Enak, saya juga dulu sering begitu ya. Kalau pas lagi pulang dari wow, kecut. Kecut tapi enak, seger. Kamu botrok jorok sapi nggak dicuci dulu itu? Enggak, ini memang nggak dicuci, orang nggak ada air di sini ya. Oh membengi baru tani itu nggak disemprot. Ya tetap aja botrok men. Kecut. Ini kecut-kecutnya mirip kayak buah belimbing-belimbingan yang banyak di kebonan itu ya. Rasanya mirip kecut-kecutnya. Dan di belakang kita sekarang ada pohon belimbing. Ini Lik, pohon belimbing ini juga bisa dimasak. Saya pernah masak sekali daun belimbing ini nggih. Rasanya mandan sepet-sepet. Waktu itu saya memasaknya dikasih santan, dikasih santan itu istilahnya apa, saya masak lodeh ya, digulai gitu. Enak, cuman bukan menjadi favorit saya. Tapi kalau Lilike lagi orang di janganan kepepet, ini bisa dimanfaatkan. Dan orang Bali juga masak daun ini ya, diurap atau diapakan kalau di Bali. Kalau saya lebih, kemarin pas saya masak itu digulai ya. Terus ada lagi daun itu sebenarnya, cuman kami nggak ada daun buah noni, itu apa sih namanya, pace, cuman saya nggak ada. Itu daunnya juga enak untuk bungkus-bungkus kayak potok kayak gitu ya, cuman saya nggak ada. Ya udah, nanti kalau Lilike di rumah ada pohon pace
ya mengkudu itu juga bisa dimasak. Ya pun dek, anak Lidra pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek walaupun hari ini nggak masak, yang penting tadi video. Cus ya, tetap jaga kesehatan Lek.